561 Apa kamu bisa berdiri sendiri? Tentu saja Siskamu tidak terima. Novia Xiao dan Amandamu hanyalah pelayan panggilan dia, pemikiran ini telah berakar di dalam hatinya sejak usia dini, bahkan sekarang, dia masih memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Menurutnya, Amandamu akan menjadi pelayan yang bersujud di kakinya tanpa keluhan. Namun, Amandamu ini yang seharusnya menjadi pelayan tanpa keluhan di kakinya, malah membunuh peternya. Dia dengan tidak mudah bisa bersama Peter Xi, tetapi malah dibunuh oleh Amandamu wanita jalang dan Ricky Mo. Siskamu menggigit bibirnya, berdiri dan berjalan ke Amandamu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras, Amandamu, 2 hari ini adalah hari paling bahagia aku dalam 3 tahun, kamu tahu kenapa? Tamparan Siskamu menggunakan banyak energi. Wajah Amandamu mati rasa setelah dipukuli. Dia menghirup udara dan menggerakkan rahangnya. Setelah beberapa detik, wajah itu menjadi ada rasa. Dia menoleh untuk melihat Siskamu dan mendengus, tidak peduli seberapa bahagia kamu, Peter Xi tidak akan hidup lagi. Amandamu dengan sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk memprovokasi dia. Dan Siska Joanada jengkel dengan kata-kata Amandamu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pakaian Amandamu, Amandamu, jangan berpikir bahwa setelah beberapa hari hidup nyaman, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bebas dari kekhawatiran, jangan berpura-pura tenang, karena kamu segera akan tidak bisa hidup tenang. Amandamu mengangkat alisnya, wajahnya tidak peduli, benarkah? Dia sama sekali tidak mengabaikan kata-kata Siskamu, tetapi karena dia ingin tahu apa rencana Siskamu, dia ingin menggunakan metode provokasi untuk membiarkan Siskamu mengatakannya sendiri. Namun, Siskamu sangat toleran kali ini. Dari kemarin hingga hari ini, Amandamu mengambil kesempatan untuk membuat marah Siskamu, tetapi Siskamu tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Ini membuat Amandamu merasa tidak bisa percaya, dan pada saat yang sama sedikit gelisah. Dia curiga bahwa Siska Joanangkin benar-benar menyembunyikan gerakan mundur yang kuat kali ini. Siskamu mencibir, bangkit dan kembali ke meja makan, dan melemparkan sepotong roti ke Amandamu di depannya, nada sedekah, lapar. Makan sana. Amandamu sedikit lapar, tetapi tidak cukup lapar untuk mengambil makanan di lantai. Sangat pengecut, mata Siskamu menjadi sangat suram. Yang paling dibencinya dari Amandamu adalah bagaimanapun caranya dia tidak bisa menghancurkan Amanda, melihat dengan sangat menarik. Tapi segera, dia bisa menghancurkan semua dalam dan luar Amandamu, membuatnya tidak dapat mempertahankan ketenangan ini. Amandamu sedang duduk di tanah tanpa bicara, dan Siskamu terlalu malas untuk memperdulikannya dan mulai makan sendiri. Meskipun Amandamu duduk di tanah sangat malu, dia memperhatikan Siskamu. Dibandingkan dengan terakhir kali melihat Siskamu, sekarang Siskamu lebih kurus, asupan makanannya juga sangat sedikit, sepotong kecil roti makan dengan sangat lambat, dan hanya minum setengah gelas susu. Bahkan dengan riasan tebal, tidak sulit untuk melihat bahwa Siskamu terlihat sangat malang saat ini. Terakhir kali melihat Siskamu, Amandamu menemukan bahwa Siskamu tampaknya memiliki beberapa masalah mental, mudah menjadi sangat mudah tersinggung dan masih minum obat. Amandamu memandang Siskamu dengan tenang sampai Siskamu pergi setelah makan. Siskamu membawa orang-orang pergi, tetapi tidak membawa Amandamu pergi, hanya menyisakan 2 pengawal di sampingnya. Kedua pengawal itu tidak memperdulikan Amandamu, keduanya berdiri bersama dan mengobrol, sama sekali tidak khawatir Amandamu akan lari. Amandamu merasa, ada masalah di hati Siskamu, apa yang telah dilakukan Siskamu padanya dalam 2 hari ini, dalam hal karakter Siskamu, ini benar-benar bukan penyiksaan. Siskamu menahan diri, tidak memperlakukannya dengan kejam. Pengawal itu selalu mengobrol di sebelahnya, Amandamu sedang duduk di tanah, pura-pura sedikit lelah, dan pindah ke kursi di sebelahnya. Cukup melelahkan untuk berpura-pura menjadi orang yang tidak memiliki tenaga. Tidak tahu berapa lama setelah itu, ada suara keras di luar. Kalian tidak bisa masuk. Ah, siapa kamu? Kamu tidak bisa masuk. Di antara suara-suara menjerit dan berisik, ada suara pria yang sangat dikenal. Menyingkir. Suara pria itu rendah dan berat, dengan kemuraman yang suram. Suara ini. Amandamu memandang dengan cepat ke arah pintu ruang makan, barulah terpikir bahwa dari ruang makan tidak bisa melihat apapun di luar. Kedua pengawal itu juga mendengar gerakan di luar, dan salah satu dari mereka berkata, aku melihat di sini, kamu keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kenapa kamu ingin aku keluar dan melihat, apakah tidak bisa kamu saja yang keluar?
Kenapa kamu ini? Kenapa banyak omong kosong, suruh kamu pergi maka cepat pergi. Sialan. Salah satu pengawal membuat kalimat ceroboh dan berjalan keluar. Hanya saja, ketika dia baru berjalan ke pintu ruang makan, langsung melangkah balik. Baru setelah dia kembali ke ruang makan, Amanda melihat seseorang menunjuk pistol ke dahinya dan menyuruhnya kembali. Di belakang pria dengan pistol, Amanda adalah sosok yang dikenalnya. Amanda memandang sosok itu dan bergumam, Ricky Mo. Dia terhalang oleh kursi dan meja di depannya, dan sebagian besar orang masuk dari pintu ruang makan, tidak bisa melihatnya dengan sekilas lihat. Dia berbicara dengan sangat pelan, tetapi Ricky Mo berjalan menuju posisinya seolah-olah dia mendengarnya. Ricky Mo membawa banyak orang ke sana, diikuti oleh Donnie dan sekelompok pengawal, semuanya dengan wajah dingin, dan tidak seorang pun dari mereka yang tampak seperti orang biasa. Awalnya menjaga dua pengawal Amandamu di sini, salah satu dari mereka diarahkan ke kepalanya oleh pistol Ricky Mo, dan orang lain melihatnya, dan berkata dengan kasar, siapa kamu, kamu ini melanggar hukum, tahan, senjata. Ricky Mo hanya balas menatapnya, bibirnya berdetak, lalu dia mengangkat kakinya dan menendang lelaki itu keluar. Kemudian dia datang ke Amandamu. Dia menatap Amandamu selama beberapa detik, tangannya terentang setengah sebelum dia berhenti, lalu menarik kembali. Baru kemudian dia berbicara perlahan, suaranya sedikit lebih rendah, dan sedikit serak bisa berdiri sendiri. Amandamu meraih dan mendukung diri di kursi, berdiri tegak. Sebelum dia bisa berdiri diam, pria di depannya menangkapnya. Sejak dia ditangkap oleh Siskamu kemarin, selama hampir 24 jam, dia belum mencuci atau mengganti pakaiannya. Pada saat ini, seluruh orang terlihat sangat memalukan. Amandamu diam-diam membiarkan Ricky Mo memeluknya sebentar sebelum mendorongnya, berkata dengan nada yang sangat santai, kamu lepaskan aku dulu, aku belum mencuci wajahan dari kemarin hingga sekarang. Ricky Mo tidak melepaskannya, menahan kesunyiannya sejenak, dan kemudian tidak berkata apa-apa secara emosional, kamu dulu jelek seperti hantu, aku juga tidak membenci kamu. Amandamu mengerutkan bibirnya dan meremas tinjunya dengan marah untuk memukulnya, kamu yang baru jelek seperti hantu. 562 bukan orang biasa. Ketika Ricky Mo tidak mendengarnya, dia memeganginya dan tidak melepaskannya. Sampai Donnie datang dan berbicara, Tuan muda, Nyonya muda. Amandamu dengan cepat mengulurkan tangan dan menepuk Ricky Mo, memberi isyarat padanya untuk melepaskan. Ricky Mo mengkendorkan pegangannya, tapi dia tidak melepaskannya, masih memegang erat tangannya, menatapnya dengan hati-hati dengan mata tertunduk. Ketika pertama kali masuk, dia melihat Amandamu duduk di lantai bersandar di kursi, dan semua hatinya ikut tertarik. Ricky Mo sama seperti Amandamu, tahu betapa Siskamu membencinya, jadi dia tahu bahwa ketika Siskamu membawa Amandamu pergi, hatinya tenggelam ke dasar laut. Saat dia melihat Amandamu, selain bahagia, sisanya panik. Dia takut Siskamu telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan bagi Amandamu. Untungnya, Amandamu bisa berdiri. Ricky Mo mengulurkan tangan dan menyentuh luka bekuan darah pada Amandamu dengan sangat ringan, alisnya memilin menjadi simpul. Amandamu juga mengulurkan tangan dan menyentuh luka di dahinya yang berlumuran darah, dan menjelaskan kepada Ricky Mo, tidak sakit, hanya sedikit luka kulit. Ricky Mo mendengar bahwa simpul di alisnya tidak sedikit rileks, tetapi ikatannya masih kencang. Amandamu menepuk tangannya, ayo pergi. Ricky Mo memandang sekeliling sebentar dan berkata, kamu pergi bersama Donnie di mobil untuk menunggu aku. Kamu, Amandamu hendak bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan, langsung menduga bahwa dia mungkin mencari Siskamu, jadi dia tidak banyak bicara dan dengan patuh mengikuti Donnie keluar dari villa. Ada beberapa mobil yang diparkir di depan villa, semuanya dikendarai oleh Ricky Mo dan anak buahnya. Setelah di dalam mobil, Donnie menemukan kotak obat dan berkata kepada Amandamu, Nyonya muda, aku memberimu obat. Meskipun luka Amandamu hanya melukai lapisan kulit, sehingga membaik lebih cepat kalau diobati. Dia menutup matanya dan meminta Donnie untuk membantunya mengobati lukanya, bertanya, apakah kotak obat disiapkan oleh kamu? Tidak, itu di jalan, Tuan muda memintaku untuk membelinya di apotek di pinggir jalan, Donnie berkata, dan dia tidak bisa menahan senyum dalam suaranya. Dia telah mengikuti Ricky Mo selama bertahun-tahun, sebagian besar waktu, Ricky Mo terlihat kejam yang tidak ada yang berani mendekat, tetapi ketika dia bersama Amandamu, dia menjadi ekstra hati-hati. Selama ini terkait dengan Amandamu, Ricky Mo dapat mengatur semuanya dengan detail.
Doni memikirkan kata-kata Ricky Mo dan dia katakan sebelum keberangkatannya, dan ekspresinya memudar. Amandamu bisa merasakan bahwa Doni terampil mengobati luka-lukanya, dan sudah jelas bahwa dia dulu membantu orang menangani luka sebelumnya. Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia pertama kali menikahi Ricky Mo, dia menyewa sebuah rumah di daerah kumuh. Ketika itu, pas sekali Ricky Mo mendapat luka tembak. Waktu itu, Ricky Mo mengancamnya untuk mengambilkan peluru darinya, tanpa anestesi, ia membawanya dengan tiba-tiba. Kejadian ini sudah lama sekali, dan ketika Amandamu mengingatnya saat ini, ada perasaan seperti itu terjadi di kehidupan sebelumnya, tetapi ini benar-benar pernah terjadi. Amandamu bertanya kepada Doni, apakah Ricky Mo sering terluka sebelumnya? Dia telah melihat tubuh Ricky Mo, tetapi dia belum melihat tubuhnya dengan hati-hati, ada bekas luka di tubuhnya, tetapi tidak banyak. Tidak terlalu sering, kadang-kadang ada kecelakaan. Setelah Doni mengatakan ini, jelas tidak ingin mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, Doni telah membersihkan luka Amandamu dan menutupi kasa dengan obat. Amandamu membuka matanya dan berkata, aku pernah melihat Ricky Mo dengan luka tembak. Saat itu baru menikah dengannya. Di daerah kumuh tempat aku menyewa rumah, kamu juga harus tahu tentang hal itu. Doni memegang tangannya di lemari obat dan sedikit mengangguk, aku tahu. Apa yang terjadi saat itu? Amandamu tidak jelas tentang penyebab cedera Ricky Mo saat itu, dan tidak menanyakan lagi waktu itu. Sekarang berpikir tentang hal itu, tidak mungkin bagi orang biasa untuk membuat Ricky Mo terluka, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi orang biasa bisa membuat luka tembak padanya. Aku tidak begitu jelas. Pada saat itu, Tuan Muda tidak memberikannya kepadaku untuk ditangani, tetapi dia melakukannya sendiri. Doni memasukkan obat bekas ke dalam kotak obat satu persatu dan berkata perlahan. Amandamu mengerutkan kening, bukankah orang-orang keluarga Mo melakukannya? Pada saat itu, Ricky Mo fokus pada kasus penculikan ibunya, siapa yang bisa menyinggung orang lain selain keluarga Mo. Dan orang yang tersinggung itu bisa mendapatkan pistol, yang pasti bukan orang biasa. Bahkan orang dengan identitas seperti Peter Si mungkin tidak bisa mendapatkan senjata. Doni tampaknya menyadari dirinya salah bicara, dan wajahnya agak rumit. Amandamu ingin mengatakan lebih banyak, dan mendengar suara mesin mobil di luar. Dia menoleh untuk melihat ke atas dan melihat Siskamu berjalan keluar dari mobil, dan anak buah Ricky Mo sudah mengelilingi mobil. Amandamu juga membuka pintu dan turun. Mata Siskamu melewati kerumunan dan jatuh lurus ke tubuh Amandamu, lalu menekuk bibirnya untuk mengungkapkan senyum yang sangat aneh. Amandamu ingat apa yang dikatakan Siskamu sebelumnya, sedikit mengernyit, dan tidak berjalan. Pengawal itu mengelilingi Siskamu di tengah, dan Siskamu bersandar pada tubuh mobil, tanpa amarah atau tertawa, dan dengan tenang. Penampilannya membuat Amandamu lebih curiga. Ricky Mo berjalan keluar dari villa. Dia melihat Amandamu di luar dan berjalan ke arahnya. Dia menekannya langsung di bahu dan mendorongnya ke dalam mobil, pergi ke mobil dan tunggu aku. Kenapa aku harus menunggu kamu di dalam mobil? Aku menunggu kamu di luar. Amandamu memandang wajahnya, selalu merasa ada yang salah dengan ekspresinya. Amandamu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Siskamu sebelumnya. Dia menatap Ricky Mo dengan kilatan cahaya tiba-tiba di kepalanya, dan ada gemetar dalam suaranya yang bahkan belum dia temukan. Bagaimana dengan Joanna? Tangannya mengepal erat ke lengan Ricky Mo, dan sepasang mata kucing yang indah secara bertahap memancarkan jejak rasa takut. Ricky Mo mengerutkan bibirnya sedikit, dan berkata, dia ada di rumah, dan setelah kita menyelesaikan masalah ini di sini, langsung kembali menemuinya. Benarkah? Amandamu bertanya, gelisah. Ricky Mo memberinya jawaban yang sangat positif, sungguh. Setelah selesai berbicara, Doni mengedipkan matanya. Doni segera memperhatikan dan menutup pintu dengan cepat. Melihat Amandamu masuk ke dalam mobil dan pintu ditutup, Ricky Mo berjalan ke Siskamu. Meskipun Amandamu masih merasa gelisah di dalam hatinya, dia percaya pada kata-kata Ricky Mo. Ricky Mo tidak akan berbohong padanya. Dia menyaksikan Ricky Mo berjalan menuju Siskamu, lalu menarik pandangannya dan menoleh ke Doni. Asisten Doni, tolong pinjam aku ponsel. Siapa yang ingin Nyonya Muda panggil? Doni bertanya sambil memegang telepon. Menelepon ke rumah, aku ingin mengatakan beberapa kata kepada Joanna. Dia tidak akan merasa nyaman sampai dia mendengar suara Joanna. Meskipun Siskamu selalu terlihat tinggi di depannya, tapi kali ini Siskamu berperilaku terlalu percaya diri. Amandamu selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. 563 bantu dia mewujudkan keinginannya.
Donnie mendengar bahwa Amandamu menelepon kembali ke China. Wajahnya sedikit berubah dan dia berkata, ponselku sepertinya tidak memiliki panggilan internasional. Amandamu mendengarnya dan membeku sejenak, begitukah? Donnie melihat suratnya dan mengangguk, Tuan Muda akan datang nanti. Bagaimana kalau kamu menggunakan ponsel Tuan Muda untuk menelepon? Amandamu melirik wajah Donnie, dan melihat bahwa penampilannya sama seperti biasanya, dia menjawab, baiklah. Di luar jendela mobil. Ricky mau mendekati Siskamu, dan para pengawal yang berada di sekitar Siskamu dengan sadar mundur ke samping, dan Siskamu tidak membawa orang sebanyak Ricky Mo. Kali ini, dia sudah bersembunyi di belakang. Memori Siskamu terbangun. Ketika Ricky Mo berurusan dengan cara kejamnya, dia masih mengingatnya dengan jelas. Jadi, ketika dia melihat Ricky Mo, dia menggigil tanpa sadar, dan tubuhnya mundur. Namun, di belakangnya ada mobil, dan dia tidak bisa mundur sama sekali. Dia menatap lekat pada Ricky Mo, otot-otot wajahnya berkedut tanpa henti. Aku terlalu memandang rendah kamu, Ricky Mo berdiri di hadapannya, matanya gelap, dan ada suara gelap dalam suaranya, sepertinya kamu dan Peter Si ingin mati di negara asing. Nama Peter Si, seperti jarum penenang, membuat Siskamu sedikit tenang, dan tidak lagi panik dan takut seperti yang baru saja dilakukannya. Dia menatap Ricky Mo dengan mata memerah. Meskipun dia takut sekarang, dia mengumpulkan keberaniannya dan menggigil dan menanyai Ricky Mo, kamu mengakui bahwa kamu membunuh Peter. Dia mati tanpa penyesalan. Ingatan Ricky Mo saat ini belum dipulihkan, tetapi dari kisah Donnie, pemandangan pada waktu itu telah dipulihkan dalam benaknya. Dalam pandangannya, Peter Si mati 10.000 kali pun tidak akan cukup. Jika bukan Peter Si, Amandamu tidak akan berbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Sebelum menikahi Amandamu, dia bertahan selama bertahun-tahun, tidak peduli betapa salah pahamnya dunia luar, reputasi macam apa yang dia bawa, dia tidak peduli. Amandamu adalah orang yang dia tempatkan di atas hatinya. Di dunia ini dia tidak terlalu banyak peduli, tetapi hanya seorang Amandamu saja dia gagal melindunginya. Jika Peter Si masih hidup, bahkan jika itu 1000 tusukan pedang, sulit untuk menghilangkan kebencian padanya. Nada bicara Ricky Mo dingin dan suram, dan Siskamu sepertinya kembali ke malam beberapa tahun yang lalu. Di ruangan remang-remang itu, Ricky Mo duduk dengan dingin di bawah bayang-bayang, menatapnya dengan pisau di bawah tangannya. Potong satu per satu. Beberapa tahun kemudian, rasa takut masih bisa merembes dari hatinya. Kamu seharusnya bersyukur Peter Si mati dalam ledakan itu, jika dia tidak mati. Ricky Mo menaikkan sebelah bibirnya, menunjukkan senyum aneh, dan tidak melanjutkan kata-kata berikut. Bahkan jika dia tidak selesai berbicara, dia sudah memiliki cukup pencegahan. Wajah Siskamu kosong, matanya dipenuhi dengan ketidakbahagiaan, dan dia bergidik dan berkata, Ricky Mo. Kamu pikir aku Siskamu 3 tahun lalu. Kamu dan Amandamu tidak bisa melarikan diri. Meskipun Siskamu sangat takut pada Ricky Mo, dia masih bersikeras berbicara keras. Jika dia bukan Siskamu, Ricky Mo mungkin melihatnya secara berbeda. Oh, Ricky Mo mencibir dan hanya melirik pria di sebelahnya, dan dia dengan sadar melangkah maju untuk mengikat Siskamu, menempelkan bibirnya dengan selotip. Bertemu, kamu, bertemu. Siskamu berjuang untuk mengatakan sesuatu, tetapi Ricky Mo tidak memberinya kesempatan. Dia berbelok lurus ke mobil tempat Amandamu duduk, dan Siskamu juga dibawa oleh orang-orangnya dan masuk ke mobil lain. Ketika Ricky Mo naik mobil, Amandamu bertanya, apa rencana kamu untuk mengurus Siskamu? Ketika Ricky Mo berada di luar mobil, dia berbicara dengan Amandamu dan Siskamu, Amandamu tidak bisa melihat wajah mereka berdua, dan tentu saja tidak mungkin untuk mendengar apa yang mereka katakan. Tatapan Ricky Mo berhenti selama beberapa detik di tempat dahinya menempel pada kain kasa, dan kemudian mengucapkan 3 kata dengan acuh tak acuh, bantu dia mewujudkan keinginannya. Karena Siskamu cari mati sendiri, maka dia akan membantu dia mewujudkannya. Amandamu mendengarkannya dan terdiam sesaat sebelum menatapnya, panggil Joanna, aku ingin mendengar suaranya. Ricky Mo mendengar itu, alih-alih mendapatkan teleponnya, dia berkata, ini masih subuh di Cina. Amandamu membeku sesaat, dia baru saja lupa bahwa ada perbedaan waktu antara China dan negara M. Dia hanya ingin mendengar suara Joanna. Kalau begitu kamu buat panggilan video ke pelayan, dan aku ingin melihatnya. Ketika Amandamu berbicara, dia tidak bisa menahan untuk memeras lengan baju Ricky Mo. Kali ini, Ricky Mo menjawab dengan sangat sederhana, oke. Dia mengeluarkan ponselnya,
memutar telepon dan menelepon kembali ke negara itu, aku ingin melihat Joanna. Tanpa tahu apa yang dikatakan, Ricky Mo menutup telepon dan membuka video. Segera setelah video terhubung, Amanda Mu melihat Joanna Mo berbaring di tempat tidur dan tidur di layar. Amanda Mu menatap layar ponsel untuk sementara waktu dan memutuskan bahwa itu benar-benar Joanna Mo sebelum hati terangkat kembali ke tempatnya. Sarafnya yang tadi terlalu ketat, dan sekarang kendur kembali, dan seluruh tubuhnya itu sedikit terganggu. Dia dekat dengan pelukan Ricky Mo, dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, "Sis, kamu menangkapku, tetapi tidak mempersulitku." Ricky Mo memotongnya dengan suara dingin, "Tidak mempersulitkanmu." Amanda Mu tahu bahwa dia mengacu pada luka di dahinya. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa, dia sangat membenci aku, jadi itu sedikit cedera, aku tidak termasuk mempersulitku sama sekali. Tapi dia terlihat percaya diri, tampaknya telah meraih pegangan aku hanya memikirkan Joanna." Bicara sampai di sini, Amanda Mu menarik napas lega, dan nadanya juga sedikit santai, untungnya, Joanna baik-baik saja. Namun, karena Joanna Mu baik-baik saja, dia bahkan lebih bingung. Amanda Mu bertanya kepadanya, "Menurutmu, apa ide sis kamu? Rencana apa yang dia buat?" Ricky Mo memeluk pinggang Amanda Mu dengan satu tangan, dan dengan lembut menekan kepalanya untuk memegangnya di tangan yang lain, membiarkannya bersandar di lengannya. Nada itu jarang dan lembut, "Istirahat dulu." Amanda Mu memang sangat lelah, bersandar di lengan Ricky Mo, terbungkus dalam napas yang akrab, dan dia tenang di dalam hatinya, jadi dia tidak berpikir banyak lagi, dan dia tertidur tak lama setelah dia menutup mata. Merasa bahwa napas di lengan sudah stabil, kelembutan kecil yang menyedihkan di wajah Ricky Mo juga menghilang, dan ada ekspresi kejam di matanya. Donnie melihat pandangan Ricky Mo di kaca spion, dan wajahnya tegang, "Tuan muda, kecil. Diam." Meskipun Ricky Mo berkata kepadanya, matanya menatap lurus ke depan, tidak tahu apa yang sedang dia lihat atau pikirkan. Donnie melirik Amanda Mu, yang tidur nyenyak di lengannya, dan menggerakkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. 564 Lihat seperti hantu apa kamu sekarang. Amanda Mu sedang berbaring di tempat tidur ketika dirinya bangun. Di bawahnya ada spray lembut, dan ruangan itu sangat sunyi, seolah-olah hanya dia satu-satunya. Pada saat ini, suara Ricky Mo terdengar di samping tempat tidur, "Sudah bangun." Amanda Mu berbalik dan melihat Ricky Mo duduk di samping tempat tidur. Ternyata dia ada di dalam kamar itu, tetapi dia tidak berbicara. "Jam berapa sekarang?" Amanda Mu meletakkan tangannya di tempat tidur dan duduk. Ricky Mo maju untuk mendukungnya, suaranya lembut dan dia tidak bisa mendengar sedikit fluktuasi, "Pukul 8. Setelah selesai, dia bertanya lagi kepada Amanda Mu, "Lapar? Ayo turun dan makanlah." Ricky Mo membawa tas tangan dari belakang padanya, dan Amanda Mu meliriknya, tahu bahwa itu penuh dengan pakaian untuknya. Melihat Amanda Mu tidak berbicara, Ricky Mo mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, "Bisakah kamu memakainya sendiri? Apakah kamu ingin aku membantumu?" Nada suaranya sangat serius, seolah-olah dia adalah orang cacat dengan anggota tubuh yang cacat. Amanda Mu mendorongnya, dan tertawa, "Aku pakai sendiri, kamu keluar. Aku akan menunggu kamu di luar." Setelah Ricky Mo selesai berbicara, dia menatapnya sejenak dan kemudian berbalik. Ketika pintu kamar ditutup, Amanda Mu mengeluarkan pakaian di tas tangan. Pakaian di dalamnya adalah baru, dan ada aroma segar di atasnya, jelas sudah dicuci dan dikeringkan lagi. Ricky Mo orang ini, kalau akrab, benar-benar membuat hal tak terduga. Amanda Mu mengganti pakaiannya dan keluar, dan melihat Ricky Mo berdiri di dinding, sedikit menggantung kepalanya dan tidak tahu harus berpikir apa. Ricky Mo tiba-tiba mendongak setelah mendengar dia membuka pintu. Wajahnya tenang, tatapannya memandang sekeliling Amanda Mu, dan kemudian dia berkata sedikit dengan bibir, "Sangat cocok." "Kamu membelinya?" Amanda Mu bertanya, menarik pakaiannya ke bawah. Ricky Mo menyipitkan matanya, mengangkat alisnya, dan bertanya, "Kalau tidak, siapa yang kamu harap membelikannya?" Amanda Mu tidak meragukannya sama sekali. Jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan pada Ricky Mo saat ini, dia pasti marah. "Aku harap," kata Amanda Mu setengah dan tiba-tiba berlari ke bawah sambil tersenyum. Ricky Mo mengikuti, dengan marah berkata, "Amanda Mu, kamu berhenti dan berjalan perlahan." Faktanya, Amanda Mu benar-benar tidak bisa berlari sangat cepat, lagi pula, dia belum makan banyak dalam 2 hari ini, dan dia melambat setelah 2 langkah.
Dia melihat kamar itu, adalah sebuah villa kecil, dan tata letaknya sangat sederhana, mirip dengan gaya villa Ricky Mo di kota J. Ricky Mo mungkin memiliki rumah di negara manapun di dunia. Donnie sedang berbicara dengan dua pengawal di aula. Ketika Amanda Mu turun, dia tidak berbicara dengan dua pengawal itu lagi. Dia menoleh untuk menatap Donnie, nyonya muda. Asisten Donnie, apa kamu sudah makan? Amanda Mu bertanya kepadanya sambil tersenyum. Donnie sedikit mengangguk, belum, nanti baru makan. Begitu suaranya keluar, Ricky Mo telah berjalan ke bawah. Sol berjalan di samping Amanda Mu, meraih tangannya, dan membawanya ke ruang makan, dengan nada dangkal dalam nada suaranya, berlari sangat cepat, tidak lihat seperti hantu apa kamu sekarang. Dalam 2 hari terakhir, Siskamu telah memberiku obat pelemah, baik air maupun makanan tidak diberikan, wajah menjadi sangat kuris, dan terlihat sangat layu. Namun, itu tidak hantu, seperti katanya. Kamu yang hantu. Amanda Mu memelototinya, mencoba melepaskan tangannya, tetapi dia mengepal erat dan Amanda Mu tidak bisa menyingkirkannya. Keduanya pergi ke ruang makan bersama. Meja itu penuh dengan hidangan, dengan bubur dan sup, semua cocok untuk Amanda Mu. Dia minum sup dulu, dan setelah melambat, dia memikirkan Siskamu lagi. Amanda Mu meletakkan sendok dan bertanya kepada Ricky Mo, orangmu bawa Siskamu kemana? Apakah kamu bertanya padanya, apa yang sebenarnya dia rencana? Tangan Ricky Mo memegang sayuran, sedikit berhenti. Dia menggantung matanya dan memberi Amanda Mu sepotong sayur, jaga dirimu dulu, hal-hal ini akan ditangani oleh aku. Aku hanya tanya, Amanda Mu menemukan bahwa Ricky Mo tampaknya tidak ingin dia bertanya pada Siskamu. Pada saat itu, ketika Ricky Mo menjemputnya, Siskamu juga datang bersama-sama dalam mobil. Dari sudut pandang ini, Siskamu masih harus di villa ini. Villa ini sangat kecil, ketika dia menemukan kesempatan untuk menemukannya, dia harus dapat menemukan kamar Siskamu. Dia pikir itu sederhana, tetapi Ricky Mo tidak memberinya kesempatan. Setelah makan, Ricky Mo memaksanya ke atas dan membiarkannya tidur. Amanda Mu tidur nyenyak sebelumnya, tapi sekarang dia punya cukup makanan dan minuman, di mana dia masih bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, dan dia tidak tertidur setelah waktu yang lama, tetapi dia juga tidak membuka matanya. Ricky Mo mengira dia tertidur, menyelipkannya di bawah selimut, dan berjalan keluar dengan ringan. Begitu dia keluar, Amanda Mu membuka matanya dan turun dari tempat tidur, mengenakan mantelnya dan mengikuti. Ketika dia mengikuti, sosok Ricky Mo menghilang begitu saja di tangga. Dia menunggu sebentar di pintu kamar dan merasa bahwa Ricky Mo sudah turun sebelum dia mengikutinya. Amanda Mu dengan ringan berjalan ke tangga dan melihat Donnie berjalan ke Ricky Mo. Apa yang dia katakan kepadanya, wajah Ricky Mo menjadi muram. Kemudian, Donnie dan Ricky Mo pergi bersama. Amanda Mu di belakang, dan mengikuti mereka, dan menemukan bahwa mereka telah masuk dari sebuah rumah kecil di samping villa. Dia berdiri di luar dan memperkirakan Eangsen mata, memeriksa ukuran pondok, menduga itu mungkin ruang bawah tanah. Tampaknya Siskamu ada di sana. Amanda Mu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih tidak mengikuti. Ricky Mo memiliki cara menangani hal-hal, jadi dirinya pergi untuk mendengar apa rencananya. Jika dia ingin tahu, tanyakan saja pada Ricky Mo apakah itu boleh. Amanda Mu kembali dengan cara yang sama dan kembali ke kamar tidur. Ricky Mo tidak butuh waktu lama untuk kembali. Dia tampaknya takut membangunkannya, dan gerakannya masih sangat ringan. Amanda Mu membuka matanya, berpura-pura dibangunkan olehnya, dan berguling di tempat tidur. Ricky Mo melepas jaketnya, dan dia mendengar gerakan itu dan menatapnya, apa aku membangunkanmu? Aku tidak tidur nyenyak. Amanda Mu menarik selimut dan menatap lurus ke arahnya, bayangannya ada di matanya. Ricky Mo membuka kancing kemejanya, berjalan, membungkuk, dan mencium Amanda Mu. Ciuman itu tiba-tiba datang, Amanda Mu hanya diam dan memberi tanggapan di lehernya. Ricky Mo mencium secara emosional, dan meraih ke dalam selimut. Dalam kesejukan, dengan beberapa jari kasar tergores di kulit yang lembut, Amanda Mu menggigil hangat. Dia membuka matanya tiba-tiba, memegang tangan Ricky Mo, megap-megap dan bertanya, barusan kamu kemana? Mengurus hal yang serius. Ricky Mo jelas tidak sabar, dan setelah itu ia harus melepaskan tangannya dan terus menciumnya. Tetapi Amanda Mu seperti melawannya, masih memegangnya dengan kuat di tangannya dan bertanya, hal apa? 565 memiliki sesuatu untuk disembunyikan darinya. Amanda Mu.
Ricky Mo meneriakkan namanya dengan suara yang lebih beraksen, yang jelas tidak puas dengan penyelidikannya saat ini. Amanda Mu menekankan tangannya untuk mencegahnya bergerak, jadi dia tidak repot-repot mengendalikan tangan itu, dan dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya, berkata sedikit, sekarang ini juga sedang mengurus hal yang serius. Amanda Mu segera membebaskan diri, mendorongnya ke samping, dan menarik selimut di atas kepalanya untuk mengisolasinya dari luar. Ricky Mo awalnya di sini untuk sementara waktu, tetapi Amanda Mu tidak ingin melakukannya, dan dia tidak memaksanya. Dia membuka pakaian dan berbaring di tempat tidur, memegang Amanda Mu ke lengannya di bawah selimut. Meskipun ruangan itu dipanaskan, tetap saja dingin. Tentu saja Amanda Mu tidak ingin dia kedinginan, tetapi dia membuka selimut dan menutupinya. Ricky Mo sama sekali tidak sungkan, meraih Amanda Mu ke dalam pelukannya. Ruangan itu menjadi sunyi, tetapi Amanda Mu sedikit susah tidur. Dia ingin berbalik, tetapi mendapati bahwa Ricky Mo memeluknya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa tidur, suara berat Ricky Mo terdengar dari telinganya. Amanda Mu tidak berbicara, hanya mengulurkan tangan ke punggung Ricky Mo. Karena tidak bisa tidur, maka kita akan menyelesaikan perhitungan waktu itu. Perhitungan apa? Hari-hari di negara M terlalu mudah, dan kamu lupa bagaimana bisa keluar sendiri. Nada suara Ricky Mo sama seperti biasanya, tetapi ada nada yang tampaknya dingin. Dia berkata begitu, Amanda Mu tidak ingat bagaimana dia keluar. Dia diam-diam membeli tiket, sementara Ricky Mo tidak ada di rumah. Ketika tiba waktunya untuk naik pesawat, dia memberitahu Ricky Mo bahwa dia akan pergi ke negara M. Setelah memikirkan hal ini, Amanda Mu sangat bersalah. Amanda Mu meraih tangan Ricky Mo, takut dia akan marah dan mulai mengikutinya. Namun, pada saat berikutnya, Ricky Mo melanjutkan dengan mengatakan, pernikahan itu juga ditunda. Amanda Mu, menurutmu bagaimana kamu akan membayar aku? Amanda Mu merasa bersalah, dan semakin mendengar Ricky Mo berkata, semakin merasa sudah kelewatan. Amanda Mu hanya bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Ricky Mo terdiam sesaat, dan berkata, bermainlah dengan aku di negara M untuk sementara waktu. Amanda Mu sedikit terkejut ketika mendengar itu, dia tidak menyangka Ricky Mo akan membuat permintaan sesederhana itu. Melihat Amanda Mu tidak menjawab sebentar, Ricky Mo melingkarkan lengannya di pinggangnya dan sedikit mengencang, dengan nada ancaman di nadanya, kenapa? Tidak setuju. Setuju, meskipun dia merindukan Joanna Mo, dia harus membujuk Ricky Mo terlebih dahulu. Setelah Amanda Mu setuju untuk bermain dengan Ricky Mo di negara M untuk sementara waktu, Ricky Mo memberinya waktu 2 hari untuk merawat diri. Kali berikutnya, dia mengajaknya untuk bermain-main. Selama periode ini, dia hampir pergi dengan Ricky Mo di pagi hari dan tidak kembali sampai malam. Mereka pergi bermain, tidak hanya tanpa pengawal, bahkan Donnie juga tidak dibawa. Dan Donnie juga terlihat sangat sibuk, sering mereka kembali setelah makan malam di luar, dan Donnie belum kembali. Seiring waktu, Amanda Mu menjadi curiga. Pada hari ini, ketika dia sarapan dengan Ricky Mo, dia kelihatannya secara tidak sengaja bertanya, apa yang sedang disibuk Donnie? Sepanjang hari dari pagi sampai larut malam. Jika tidak percaya pada karakternya, aku mungkin curiga bahwa dia sedang memelihara wanita di luar sana. Separuh kalimat terakhir itu murni lelucon, tetapi tanpa diduga Donnie baru saja datang dari luar dan kebetulan mendengarnya. Donnie berkata dengan canggung, istriku meminta aku untuk membantunya membeli kosmetik, dan aku tidak terlalu mengenal kosmetik wanita, jadi berjalan ke konter manapun untuk membantunya membelinya. Penjelasan ini cukup kredibel. Sebelum Lucien pergi ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam kegiatan, ia membantu istrinya Donnie membawa produk perawatan kulit dan sejenisnya beberapa kali. Donnie adalah orang yang kaku yang menjalankan konter untuk membantu istrinya membeli kosmetik. Gambaran ini tidak terbayangkan. Kamu bisa membiarkan aku membantu istri kamu untuk melihat. Lagi pula, aku juga bermain di luar dengan Ricky Mo hari ini. Amanda Mu mengatakan ini dengan sangat tulus, tetapi Donnie berani membiarkannya membantu. Donnie menggelengkan kepalanya dan menolak, aku akan membelinya sendiri, itu akan terasa lebih tulus. Dalam beberapa hari berikutnya, Amanda Mu dan Ricky Mo masih pergi lebih awal dan kembali terlambat. Melihat 1 minggu telah berlalu, Ricky Mo masih belum punya rencana untuk kembali ke negaranya. Amanda Mu menemukan kesempatan untuk mengatakan dengan ragu, haruskah kita kembali ke negara kita? Ricky Mo tidak peduli tentang ini, mainkan selama beberapa hari lagi.
Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Ricky mau pergi bermain, hanya untuk berbelanja, mendaki gunung, dan membeli barang-barang. Dia tidak menganggapnya menyenangkan, dia juga tidak menganggap Ricky Mo terlalu bahagia. Dia bahkan punya firasat bahwa Ricky Mo tampaknya tidak hanya ingin bermain dengannya di negara M selama beberapa hari lagi, tetapi sebaliknya tampaknya sedang menyeret waktu dan tidak ingin membawanya pulang. Begitu ide ini muncul di hatinya, itu menjadi gila di hatinya. Amanda mulai memperhatikan kata-kata dan perbuatan Ricky Mo saat Donnie kembali, dan frekuensi keduanya berbicara bersama. Dia menemukan bahwa Donnie akan membeli satu set kosmetik nama besar setiap hari ketika dia kembali. Donnie, sebagai tangan kanan Ricky Mo, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Meskipun dia tidak mengerti kosmetik wanita, bahkan jika dia membeli atas permintaan istrinya, periksa alamat counter online. Setelah sekian hari, lipstik eyeshadow dan sejenisnya, membelinya pada hari yang sama, seharusnya membeli semuanya. Jika ada yang salah, pasti ada iblis. Donnie kemungkinan besar melakukan sesuatu untuk Ricky Mo dengan pura-pura membantu membeli kosmetik untuk istrinya, dan Ricky Mo membawanya keluar setiap hari, mungkin dia tidak ingin dia tahu apa yang dilakukan Donnie. Kedua orang ini memiliki sesuatu untuk disembunyikan darinya, dan itu adalah masalah besar. Ricky Mo ingin menyembunyikannya, jadi itu pasti hal yang baik. Ricky Mo tidak mengatakan, dia masih tidak bisa bertanya secara langsung, jika dia bertanya langsung, akan membuat Ricky Mo waspada dan membuat alasan untuk membodohinya. Amandamu sedikit cukup pintar, sudah cukup melihat di depan Ricky Mo. Dia ingat hari itu, dia mengikuti Ricky Mo dan turun. Setelah mendengarkan Donnie, Ricky Mo tampak suram dan pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat Siskamu. Hari ini, dia tidak bertanya kepada Siskamu tentang itu, karena Ricky Mo mengatakan dia akan menanganinya. Dia menanamnya di tangan Siskamu kali ini. Ricky Mo datang untuk menyelamatkannya dan dia berhak untuk tidak memintanya untuk meminta Siskamu lagi. Tapi sekarang sepertinya masalah ini mungkin terkait dengan Siskamu. Amandamu mengambil hal-hal ini dari benaknya dan menunggu kesempatan dengan ketenangan pikiran. Dini hari berikutnya. Seperti sebelumnya, Ricky Mo berencana untuk mengajak Amandamu bermain pagi-pagi sekali. Ketika dia keluar dari villa dan duduk di mobil, Amandamu membalik-balik tasnya, mengerutkan kening dan berkata, lipstikku sepertinya lupa bawa. Dia membalikkan tas itu dan berkata kepada Ricky Mo, kamu tunggu aku kembali untuk mendapatkan lipstik. Ricky Mo tidak meragukannya, silakan. Amandamu membengkokkan bibirnya dan tersenyum, aku akan segera kembali. Selanjutnya 566 kamu jangan ikut campur.